Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ketika seseorang meninggal dunia, maka jasad dan ruh akan terpisah. Jasad akan tertinggal di dunia untuk dikuburkan, sedangkan ruh akan pergi ke alam barzah, di mana alam itu merupakan tempat pengumpulan seluruh ruh manusia. Ruh-ruh manusia di alam barzah berada di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan makomnya ketika di dunia. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata bahwa ruh-ruh itu bertingkat-tingkat tempatnya di alam barzah. Lantas, ada berapakah tingkatan tempat roh itu? Siapa saja yang mengisi tingkatan-tingkatan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Roh para nabi dan rasul. Roh para nabi dan rasul akan menempati kedudukan terbaik di tempat yang paling tinggi di alam barzah. Sebab semasa hidupnya, para nabi dan rasul selalu mengajarkan kebaikan kepada seluruh umatnya, sehingga tidak heran jika roh mereka mendapatkan kedudukan terbaik di tempat yang paling tinggi. Nama tempat roh yang paling tinggi itu adalah Al-Mala'ul A'la, atau disebut juga dengan Ar-Rafiqul A'la. Siti Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW dalam detik-detik akhir kehidupannya mengucapkan, "Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat tertinggi atau Ar-Rafiq Al-A'la." Roh para syuhada. Roh para syuhada atau orang-orang yang syahid membela agama di jalan Allah akan menempati tingkatan kedua. Mereka mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh mereka akan berada di tengah-tengah burung hijau yang terbang ke sana kemari di taman-taman surga. Selain itu, mereka akan mendapatkan rizki yang sangat besar karena amal perbuatannya semasa hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Masyruk bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud mengenai ayat ini. Ibnu Mas'ud menjawab, roh mereka berada di tengah-tengah burung hijau yang memiliki lampu pelita yang tergantung di langit. Roh itu dapat keluar dari surga sekehendak dirinya, kemudian kembali ke pelita-pelita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Roh orang mukmin yang soleh. Roh orang mukmin yang soleh akan menempati tingkatan ketiga. Roh ini akan mendapatkan tempat terbaik, yaitu di surga. Mereka dikatakan seperti burung yang bergelantungan di pohon surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Ka'ab ibnu Malik. Nabi SAW bersabda, "Jiwa seorang muslim itu laksana burung yang bergelantungan di pohon surga sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Roh manusia yang suka bermaksiat. Orang yang suka bermaksiat semasa hidup di dunia, ruhnya akan menempati posisi pada tingkatan keempat. Ruh mereka tidak akan mendapatkan tempat di sisi Allah, tetapi mereka akan menerima azab. Orang yang bermaksiat bisa melakukan kebohongan, sehingga akan diazab dengan besi yang ujungnya bengkok lalu dimasukkan ke mulutnya. Selain itu, orang yang meninggalkan sholat wajib karena tidur, maka ia akan dihancurkan dengan batu. Bagi para pezina, baik laki-laki maupun perempuan, akan disiksa di sebuah lubang yang terdapat api berkobar di bawahnya. Adapun orang-orang yang suka memakan riba,
maka ia akan berenang di lautan darah, dan di tepi lautan itu ada orang yang melemparinya dengan batu. Selain daripada itu, ada juga azab bagi orang-orang yang tidak bersuci dari kencingnya, orang yang suka mengadu domba di antara manusia, orang yang menyembunyikan harta atau ghanimah dan lain sebagainya. Roh orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Roh orang yang berada pada tingkatan terakhir adalah ruh orang-orang kafir. Mereka akan mendapatkan siksaan yang amat berat di alam barzah. Saat roh mereka keluar dari jasadnya, roh mereka akan berbau sangat busuk. Bahkan para malaikat yang membawanya ke pintu bumi berteriak, "Alangkah baunya roh ini." Kemudian malaikat akan membawa mereka bertemu dengan orang-orang kafir lainnya. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 5 tingkatan tempat ruh yang ada di alam barzah. Tidak hanya memiliki tingkatan, ternyata para ruh itu juga dapat berkunjung satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan berada bersama-sama orang-orang yang telah akan memberikan nikmat kepada mereka, dan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solih. Dan itulah sebaik-baik sahabat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.